Selamat malam pemirsa, gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Dan sejauh mana pemerintah menghadapi ancaman overload sampah warga Jakarta. Overload bukan hanya masalah sampah pemirsa. Kendaraan overdimension dan overload atau odol kerap meresahkan masyarakat, bahkan menyumbang hingga 40% penyebab kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia. Kami juga akan mengulas bagaimana perjuangan warga di pelosok-pelosok daerah dalam mencapai fasilitas kesehatan. Dan di segmen terakhir nanti pemirsa, jangan lewatkan pembahasan mengenai praktik penahanan ijazah yang masih marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Anda juga bisa berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv. Pemirsa, bersama saya Hamdan Al-Kafi. Inilah Top Report. Tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang menjadi titik akhir perjalanan lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya. Sampah dari seluruh penjuru Jakarta sejak 36 tahun lalu menumpuk menjadi gunungan sampah seluas sekitar 120 hektar. Lalu apa saja permasalahan di balik gunungan Bantar Gebang ini? Kalau kita naik motor itu penuh dengan ketakutan karena banyak lubang. Pemirsa, ini adalah TPST Bantar Gebang yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Merupakan salah satu tempat pengelolaan sampah terbesar di dunia. Tingginya kini mencapai 60 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Tentunya di balik gunungan sampah ini ada berbagai macam ancaman. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut? Ikuti penelusuran kami. Tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang menjadi titik akhir perjalanan lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya. Sampah dari seluruh penjuru Jakarta sejak 36 tahun lalu menumpuk menjadi gunungan sampah seluas sekitar 120 hektar. Metro TV melihat langsung kondisi TPST Bantar Gebang saat ini. Lalu seperti apa pemirsa kondisi TPST Bantar Gebang saat ini? Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apa kondisinya saat ini. Bau tak sedap tentu sudah menyambut kami saat memasuki kompleks TPST Bantar Gebang, terutama saat angin cukup kencang berhembus. Antrian truk pengangkut sampah menjadi pemandangan lumrah di sini. Ribuan truk dalam satu hari berlalu lalang untuk mengedrop sampah yang sudah diangkut dari berbagai wilayah di Jakarta. Nah pemirsa, kalau ini adalah antrian truk sampah yang ada di Bantar Gebang. Mereka menunggu giliran untuk ngedrop begitu ya, sampah-sampah yang sudah mereka ambil dari daerah Jakarta. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu petugasnya. Halo Mas, dengan Mas siapa? Rohendi. Oke. Mas Rohendi, ini biasanya mulai ambil sampah mulai jam berapa dan di daerah mana? Mulai muat tuh jam 6 di Kebayoran Lama. Biasanya berapa kali bolak-balik ke Bantar Gebang? Untuk rutinnya satu kali, tapi ada program rit 2, kadang tuh seminggu sekali lah. Tergantung kapasitas ininya, volume sampahnya gitu. Oh, kalau misalnya yang Mas ambil penuh nggak penuh pasti akan langsung dibawa ke Bantar Gebang atau nunggu penuh dulu? Nunggu penuh. Ya. Oke, biasanya antri gini untuk dropping sampah berapa lama Mas? Untuk ngantri itu tergantung juga sih, kadang sampai 5 jam, kadang 2 jam, 4 jam, tergantung di sininya juga sih. Oke. Tak hanya melihat kondisi di TPST Bantar Gebang, kami juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah warga sekitar yang ternyata memiliki sejumlah keluhan, seperti jalan berlubang dan rusak parah. Kalau ini pemirsa, ini adalah jalan menuju ke TPST Bantar Gebang. Kalau menurut pengamatan kami di lapangan, secara jalan ada sejumlah ruas yang rusak, berlubang. Ini karena selalu dilewati oleh truk setiap harinya. Kemudian polusi sudah pasti karena truk-truk ini kemari ada ribuan setiap harinya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan warga di sekitar. Sebenarnya apa sih keluhan mereka terhadap TPST Bantar Gebang? Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Teti, Ibu Teti, kalau sebagai warga ini sudah berapa lama tinggal di sini? saya udah 2 tahun tinggal di sini. Apa keluhannya, Bu?
Ini jalannya ini nih suka macet, terus jalannya udah pada rusak. Jadi kalau kita naik motor itu penuh dengan ketakutan karena banyak lubang. Apalagi musim hujan kayak gini, kita takut naik motornya, licin lagi. Sempat ada korban nggak, Bu? Kalau jatuh sering ya, kalau jatuh di sini sering jatuh. Apalagi musim hujan kayak gini. Tak hanya warga sekitar, namun gunungan sampah Bantar Gebang tentu menyimpan banyak permasalahan. Ancaman longsor hingga emisi yang mencapai 123.000 ton sepanjang tahun 2024. Belum lagi ancaman overload atau tak lagi mampu menampung sampah-sampah warga Jakarta. Ini yang saya injak pemirsa, ini bukanlah tanah, tapi gunungan sampah yang usianya sudah 36 tahun. Sementara kalau kita lihat di belakang saya, di sana masih banyak yang justru lebih tinggi daripada sampah-sampah yang saya pijak ini. Kalau kita lihat dari sekitar tahun 2017 sampai 2024, volume sampah yang diterima TPST Bantar Gebang dari Jakarta ini setiap tahunnya selalu meningkat. Meskipun sempat ada penurunan pada COVID di tahun 2020-2021. Namun setelah itu ketika kondisi perekonomian ini kembali bergerak, tampaknya sampah-sampah yang diterima TPST Bantar Gebang ini kembali meningkat. Kami menemui Kepala Unit Mengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Agung Pujowinarko, untuk mengkonfirmasi sejumlah permasalahan di balik gunungan Bantar Gebang. Tentu kalau lihat musim ya, ketika musim hujan itu ada potensi terjadinya longsor tentunya kan, pergeseran terhadap sampah-sampah. Kemudian kalau musim kemarau itu ada potensi juga terjadi kebakaran. Kemudian sudah berapa persen berarti kapasitasnya? 80? Ya kalau kita melihat memang kalau kita do nothing ya, itu memang nggak lama lagi sebenarnya tentunya, ya kan? Karena kita harus perhatikan kemiringan lerengnya, kita harus tetap jaga terus gitu kan. Nah ini memang udah hampir overload kalau kita lihat nih. Nah makanya kita akan melakukan upaya-upaya tentunya untuk bisa mengurangi sampah yang masuk ke Bantar Gebang, dan ketika yang di sini pun kita olah seperti itu. Misalkan kita di sini kita udah bangun tempat pengolahan sampah yang cukup besar, RDF. Di sini ada kapasitas 2.000 ton yang ada di Bantar Gebang. Jadi 1.000 ton dari sampah yang masuk dari Jakarta, kemudian 1.000-nya itu dari gunungan sampah ini kita tambang, Mbak. Itu menjadi RDF, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga membangun di sini ada pembangkit listrik tenaga sampah. Memang kapasitasnya hanya 100 ton. Kemudian yang akan saat ini sedang kita bangun itu adalah pengolahan sampah menjadi RDF dengan kapasitas 2.500 ton itu yang ada di dalam kota Jakarta. Sementara terkait jalan rusak, Agung menyebut jalanan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Kalau terkait jalan, memang kami bertanggung jawab itu untuk jalan yang berada di dalam areal TPST Bantar Gebang. Nah kebetulan TPST Bantar Gebang itu berada di kota Bekasi nih, Mbak, bukan di arealnya DKI Jakarta, seperti itu. Nah akses yang ada dari depan, dari jalan depan menuju ke TPST Bantar Gebang, memang ini menjadi tanggung jawabnya dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan atau memperbaiki ini. Karena ini juga bagian, karena kami kan juga Pemprov DKI Jakarta itu memiliki kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi terkait kegiatan untuk memberikan dana kompensasi kami kepada Kota Bekasi. Kepala Seksi Pengawasan dan Perbaikan Jalan DBM SDA menyebut bahwa jalanan tersebut memang masuk ke wilayah mereka. Namun pelelangan pengerjaan jalanan baru akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Memang saat ini dari pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga Sumber Air sedang melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan tersebut. Jadi insya Allah nanti akan kita tangani dengan kegiatan dari APBD. Iya, jadi nanti dari pintu masuk Pangkal 5 sampai dengan TPA Bantar Gebang. Insya Allah mungkin sekitar bulan Juli Agustus ini bisa kita eksekusi. Menjadi tulang punggung bagi sampah-sampah Jakarta, Bantar Gebang perlu sokongan inovasi. Tak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga bagaimana pengolahan yang maksimal sebelum sampah akhir berkumpul di Bantar Gebang agar ancaman overload dapat ditekan.
Bicara soal sampah dan Bantar Gebang memang tidak ada habisnya pemirsa. Kunci yang utama bagaimana kita melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah, dibantu dengan kebijakan pemerintah agar sampah-sampah tersebut tidak semuanya berakhir di TPST Bantar Gebang. Kalau Anda sudah mulai melakukan pemilahan sampah atau belum? Dari Bekasi, Tim Liputan Metro TV.